Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang daging ala Ibu Yunita. Bahannya adalah 2 kg daging sapi yang sedang direbus, 40 siung bawang merah, 20 siung bawang putih, 2 batang serai, 2 lembar daun kunyit, 4 ruas lengkuas, 4 ruas jahe, 4 ruas kunyit, 5 buah asam kandis, 1 ruas kayu manis, 1 sendok makan merica, 1 sendok makan ketumbar, cengkeh 10 buah, kemiri 10 buah, bunga lawang 3 buah, jinten 1 sendok teh, kapulaga 10 butir. Nanti akan dibuka kulitnya dan diambil bijinya. Daun salam 5 lembar, daun jeruk 5 lembar, santan kental 2 kg, cabai giling 12 sendok makan, kelapa minyak buat rendang 3 sendok makan, garam 2 sendok makan, kaldu jamur 2 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan. Kita rebus daging sekitar 15 menit. Daging khas dalam yang direbus utuh, tujuannya untuk supaya kita buang airnya nanti, biar kotorannya keluar, baru dagingnya dipotong. Setelah 15 menit kita matikan apinya. Kita potong-potong bumbu yang akan dihaluskan, lalu kita sangrai sampai wangi. Sini bumbu lengkap untuk rendang, kecuali kayu manis, asam kandis, dan daun-daunan tidak dihaluskan. Bumbu yang lain dihaluskan semua, tapi sebelumnya kita sangrai biar wangi, jadi lebih enak nanti rendangnya. Sebelumnya kita potong-potong dulu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, cengkeh, kapulaga, merica, ketumbar, kemiri, jinten. Nah, ini kita sangrai sebentar, kira-kira 5 menit sampai berubah warna dan wangi. Nah, berubah warna dan wangi, kita matikan apinya. Kita tunggu dingin sebentar, lalu akan kita blender untuk dihaluskan. Kita beri air dan kita haluskan. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah halus. Kita sangrai sebentar. Kita sangrai sampai wangi. Kita masukkan juga cabai giling, kita aduk jadi satu, aduk rata.
Masukkan serai 2 buah, daun kunyit 2 buah, daun salam 5 lembar, daun jeruk 5 lembar, asam kandis 5 buah. Kita aduk rata. Setelah airnya menyusut dan wangi, kita masukkan daging sapi 2 kg. Kita aduk rata. Kira-kira 5 menit. Setelah teraduk rata dan bumbunya meresap, kita masukkan 1 kilo santan kental dan kita aduk rata. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan kelapa minyak untuk rendang 3 sendok makan. Ini yang membuat rendang tambah enak. Kita aduk rata. Kita aduk. Sampai rata. Lalu kita masukkan 1 kilo lagi santan kental dan kita aduk rata lagi. Cara mengaduknya, bagian bawah ke dasar wajan supaya tidak gosong yang bagian bawah. Sedangkan untuk yang bagian atas itu tidak kita aduk bolak-balik, tapi kita hanya dorong bagian bawah wajan supaya tidak gosong, karena ini lama, membutuhkan waktu kira-kira 5 jam. Jadi untuk mengaduknya juga supaya tidak hancur dagingnya, hanya bagian bawah wajannya kita aduk ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan garam, gula, dan kaldu jamur masing-masing 2 sendok makan. Kita aduk rata. Kita tunggu sampai jadi rendangnya, kira-kira 5 jam.
Ini adalah penampakan setelah 1 jam kita aduk. Ingat ya, mengaduknya ke bawah wajan, bukan mengaduk dagingnya, tapi bawah wajannya kita aduk ke bawah. Nah, sedangkan yang bagian atas kita hanya batas membersihkan saja. Nah, kita aduk ini dengan api kecil. Kita lihat apinya. Nah, api kecil. Ini adalah penampakan setelah 1 jam. Ini adalah cara agar tidak lama memasak rendang. Tips pertama adalah kita gunakan daging khas dalam, jadi tidak keras dan mudah sekali lembut atau matang. Tips yang kedua, kita rebus terlebih dahulu dagingnya. Yang pertama untuk menghilangkan kotoran yang melekat di daging. Yang kedua juga agar dagingnya cepat empuk. Tips yang ketiga adalah kita gunakan langsung santan kental 2 kilo. Jadi dia cepat mengental. Dan untuk mengaduknya kita yang aduk bagian bawah, karena kalau santan kental ini mudah sekali gosong, jadi sering diaduk. Dan mengaduknya pun hanya mendorong yang bagian bawah supaya dia tidak lengket di wajan. Nah, supaya juga dagingnya tidak hancur. Nah, itulah tips dari Ibu Yunita untuk memasak rendang. Ini adalah penampakan setelah 2 jam. Sudah mulai keluar minyak. Dan tetap menggunakan api yang sangat kecil. Ya, ini memang harus sabar supaya hasilnya bagus dan matang serta dagingnya empuk. Nah, inilah caranya memasak rendang, harus sabar. Kalau menggunakan api besar nanti bawahnya gosong. Nah, harus sering ke bawah kita ngaduknya supaya tidak gosong yang di bagian bawah. Kebetulan Ibu Yunita sedang libur sekolah, sudah bagi rapot, bisa masak rendang untuk permintaan suami dan juga untuk pengirim Dokter Yudi, anak Ibu Yunita yang bertugas di Wisma Atlet sebagai dokter garda depan COVID-19. Mudah-mudahan selalu sehat, selamat, aman, tidak terjangkit. Dan anak ibu yang di Makassar, yaitu Letu Yuda Ibnu Prima Yuda, juga kebagian dapat kiriman rendang dari Bunda, dari Ibu Yunita. Dan juga nanti anak Ibu Yunita yang bungsu yang di Lampung juga bisa mencicipi. Mudah-mudahan semua senang dengan rendang Ibu Yunita. Karena dimasak dengan rasa cinta, kasih sayang seorang ibu kepada keluarganya.
Ini adalah penampakan setelah 3 jam. Sudah mulai kelihatan. Ini adalah penampakan setelah 4 jam. Sudah menjadi rendang. Dagingnya juga sudah empuk. 4 jam. Kita matikan api. Ini adalah penampakan rendang setelah 5 jam, menjadi rendang hitam. Semakin lama dia semakin hitam dan semakin awet. Kita cukup sampai 5 jam saja. Kita matikan apinya. Ini adalah rendang daging ala Ibu Yunita. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.